Halo, selamat malam Sobat Kefas sekalian. Kembali lagi dalam acara Kefas Live. Malam hari ini perkenalkan saya Riko yang akan menemani teman-teman sekalian dalam acara Kefas Live malam hari ini. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang rahasiamu. Judul Kefas Live malam hari ini adalah rahasiamu. Nah, ngomong-ngomong soal rahasia itu kan adalah suatu yang belum dapat diketahui atau sukar diketahui dan dipahami orang. Nah, menurut KBI, rahasia itu adalah sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain. Nah, ngomong-ngomong soal rahasia, manusia pastinya mempunyai rahasia. Nah, tahu nggak sih rahasia hidup manusia? Nah, jadi rahasia hidup manusia itu mungkin sama ya seperti juga tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia mungkin teman-teman sempat berpikir ya. Ada beberapa yang berpikir, kenapa manusia itu bisa lahir? Dan apa tujuan manusia itu hidup di bumi? Nah, selengkapnya akan kita bahas malam hari ini. Nah, saya juga akan mengundang narasumber kita malam hari ini yang bernama Kak Yoki. Akan saya undang. Sambil kita tunggu, mungkin teman-teman juga bisa berinteraksi melalui kolom komentar. Nah, Kak Yoki sudah join. Halo, Sobat Kefas. Puji Tuhan, Saudara Riko, haleluya. Ya, kok miring ya Kak ya? Miring ya? Iya, landscape gitu jadinya. Oh, mungkin harus potret ya? potret ya? Ya. Nah, ya. Kalau di sini sudah lurus. Nah, ini udah lurus ya. Ya. Nah, apa kabar nih, Kak Yoki? Ya, kabar saya baik, puji Tuhan. Mungkin Saudara Riko gimana kabar? Oh ya, saya juga baik nih tentunya. Amin. Mungkin sebelumnya kakak perkenalkan diri dulu nih, supaya teman-teman di rumah juga mengetahui narasumber kita kali ini. Ya, nama saya Yoki. Ya, saya hari ini melayani di Makassar. Sudah 2 tahun, hampir berjalan 2 tahun. Nah, puji Tuhan bisa sama-sama berjumpa di sini, juga diundang oleh tim Kefas untuk membawa berita malam hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, ya, malam hari ini kita bisa bersama-sama bahas satu topik, yaitu rahasiamu ya. Mungkin ada beberapa perkataan kan nih dari Kak Yoki membahas tentang rahasia. Ya, jadi malam ini kita akan membahas mengenai rahasiamu. Nah, rahasia di sini bukan rahasia yang umum, ya. Contohnya sesuatu yang di dunia, ya, entah itu rahasia yang tersembunyi yang menjadi bahan pembicaraan orang-orang dunia. Tetapi rahasia ini adalah rahasia yang dari abad ke abad, ya. Jadi rahasia sebelum dunia ada, rahasia saat ini, dan rahasia yang akan datang. Nah, malam ini kita akan sama-sama membahas mengenai rahasia ini. Ya, tentunya berkaitan dengan kita manusia. Ya, tujuan kita diciptakan, kenapa hari ini kita hidup, kenapa hari ini kita ada. Ya, malam ini kita akan bahas bersama-sama rahasianya. Ya, mungkin sebelumnya
kalau dari Kak Yoki sendiri, ada gak nih rahasia terbesar dari Kak Yoki? Ya, ada lah pasti. Banyak ya. Setiap manusia pasti punya rahasia. Ya, ya. Tetapi ya rahasia saya mungkin bagi sobat Kefas ya mungkin nggak terlalu penting ya. Tetapi rahasia yang kita bahas malam ini, wah ini yang sangat penting. Rahasia yang luar biasa. Amin. Oke ya. Mungkin sebelum kita masuk lebih dalam tentang pembahasan rahasia manusia, mungkin kita masuk dalam doa dulu nih Kak Yoki. Mungkin Kak Yoki pimpin kita nih sama-sama. Amin. Ya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu. Malam ini kami ucap syukur padamu. Kami boleh bersama bersekutu mengenai firman-Mu, Tuhan. Berikan kami roh, hikmat, dan anugerah-Mu. Tuhan, supaya kami bisa mengenal firman-Mu dengan tepat, dengan benar. Tuhan, singkirkanlah Tuhan setiap pekerjaan si musuh. Tuhan, jadikanlah tanah hati kami, tanah hati yang baik, supaya benih firman-Mu dapat bertumbuh, dan juga berbuah di dalam diri kami. Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. 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 Ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan aja ya kok ya. Ya. Baik. Nah, mungkin berbicara tentang rahasia manusia pasti juga berkaitan khusus ya dengan makna hidup kita gitu. Nah, jadi apa sih sebenarnya makna hidup manusia itu yang sebermula gitu? Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Apa sih maknanya gitu? Iya, jadi kita sama-sama tahu ya, di dalam, saya bacakan ya ayatnya, di dalam Efesus pasal 5 ayat 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah rahasia hubungan Kristus dan jemaat. Ya, antara Kristus dan jemaat. Jemaat ini ya kita gereja, orang-orang kudus. Nah, ada suatu rahasia yang besar. Nah, kita harus tahu malam hari ini apa sih sebenarnya rahasia ini. Ya, kenapa sih kok Kristus? Kenapa sih kok harus gereja atau orang-orang kudus? Kenapa berhubungan dengan dua hal ini? Nah, malam ini kita akan sama-sama membahas rahasia ini adalah rahasia yang besar dan yang tersembunyi dari abad ke abad. Nah, tadi kan ditanya oleh saudara Riko, kenapa sih kita hari ini hidup? Ya kan, apa tujuan hidup kita? Ya, tujuan hidup kita di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Jadi hari ini kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia kita ini adalah manusia yang berharga. Manusia yang memiliki gambar dan ekspresi Allah. Karena itu kita patut mengucap syukur malam hari ini. Nah, untuk ya kan kita bisa ya, memenuhi tujuan Allah, nah ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Nah, sementara saya jelaskan seperti itu, saya kembalikan lagi ke hostnya, Saudara Riko. Ya, puji Tuhan ya, kita bisa mengetahui rahasia besar ini. Rahasia besar hidup manusia. Ya. Nah, jadi pasti manusia ciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu mempunyai tujuan ya. Nah, jadi bagaimana sih Kak cara kita untuk bisa melaksanakan rencana Allah gitu? Ya, tentunya kita harus kenal terlebih dahulu, ya kan, supaya kita bisa mengenal rahasia ini. Ya, pertama Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Jadi di atas diri kita ini ada gambar Allah. Ya, gambar itu mengacu sesuatu yang di dalam, rupa itu mengacu sesuatu yang di luar. Tapi ya kita sama-sama tahu ada si iblis, ya. Nah, iblis ini masuk ke dalam manusia yang dilambangkan oleh pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi ketika Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan, maka iblis masuk ke dalam manusia. Harusnya Allah yang diekspresikan, harusnya Allah yang ditampilkan. Tetapi iblis mendahului.
iblis masuk ke dalam manusia. Nah, ini kan juga adalah suatu rahasia, nggak banyak orang tahu. Dan ini berhubungan dengan seluruh manusia. Entah dia dilahirkan ya dari kedudukan orang berada, entah profesinya apa, entah statusnya apa, entah jenis kelaminnya apa, semua manusia harus tahu bahwa ketika Adam dan Hawa, manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa, maka seluruh keturunan manusia itu menjadi keturunan yang berdosa. Nah, makanya manusia bukan mengekspresikan Allah, tetapi mengekspresikan iblis. Ya, kita tidak ada sekolah untuk jadi sombong, ya enggak, Brother Rico? Enggak ada ya? Sekolah ya, untuk jadi orang orang jahat, enggak ada. Enggak perlu disekolahin. Tetapi manusia bisa berbuat jahat. Manusia bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa manusia bisa seperti ini? Anak kecil, ya, kalau menjatuhkan sesuatu, ya, walaupun dia masih kecil, dia pasti bisa dengan spontan berbohong. Padahal orang tua tidak pernah mengajari untuk berbohong. Nah, inilah salah satu contoh kecil, ya kan, bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, karena itu kita harus tahu, sebelum kita mau tahu siapa Allah, kita harus terlebih dulu tahu dia dalam diri kita ini siapa, manusia itu siapa. Nah, karena itu manusia itu semuanya sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam perbuatan yang sia-sia. Roma pasal 3, semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Apa artinya kehilangan kemuliaan? Kehilangan ekspresi Allah. Harusnya manusia mengekspresikan Allah dari perkataannya, dari perbuatannya. Tetapi karena manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa, maka manusia mengekspresikan iblis. Ya, inilah keadaan kita hari ini. Ya kan? Jadi kalau kita tahu satu hal ini, kita bisa sambung lagi. Sambung lagi dengan apa? Dengan bagaimana cara Allah menyelamatkan kita. Ya kan? Bagaimana cara Allah menyelamatkan kita? Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Sobat Kefas ya. Saya ingin bertanya, mungkin diwakilkan oleh Saudara Rico ya. Ada 4 hal yang manusia kejar di bumi ini. Pertama adalah harta. Ya nggak, setuju ya? Ya. Kalau Brother Rico kuliah, ya pasti tujuan utamanya apa? Ingin jadi orang kaya. Saya juga dulu begitu ya. Harta. Lalu apalagi pelesiran. Pelesiran itu hiburan, ya kan. Terus pendidikan yang ketiga, ya kan. Nah, semua orang cari 3 hal ini. Satu lagi apa? Kedudukan. Ya, harta, ya kan, pendidikan, pelesiran, kedudukan, semua ini dicari. Tetapi kita sama-sama tahu, walaupun manusia mendapatkan 4 hal ini, manusia tidak pernah puas. Karena sebelumnya Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Ketika manusia diciptakan, Allah punya tujuan. Nah, sama seperti sarung tangan. Kalau sarung tangan itu tidak dimasukkan tangan, berarti dia tidak sesuai dengan tujuan Allah. Nah, Allah menciptakan manusia punya tujuan. Kalau kita hari ini ya tidak tahu ini, maka kita juga sama seperti orang pada umumnya. Kita mengejar sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan. Ya, tujuan Allah menciptakan kita. Karena itu kita harus tahu ya, malam ini kita tadi dikatakan bahwa ada rahasia yang besar mengenai hubungan Kristus dan gereja. Nah, lalu yang kedua, kita sama-sama tahu manusia jatuh, ya. Iblis menjadi pribadi masuk ke dalam manusia hingga akhirnya manusia tidak mengekspresikan Allah. Banyak orang kalau ditanya ya, mungkin Sobat Kefas, kalau saya tanya, apa tujuan hidupmu? Nah, apa tujuan hidupmu? Ya, banyak orang bilang menyembah Allah. Ya, banyak orang bilang berbuat baik, beramal. Ya. Apakah itu tujuan hidup manusia? Ya. Kalau hanya untuk menyembah Allah, Tuhan bisa menjadikan batu untuk menyembah Dia. Tidak perlu manusia.
Karena kita juga tahu bahwa iblis itu musuh Allah. Nah, kan ketika di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, ada tujuannya supaya ia ya berkuasa di atas seluruh bumi. Ya, bahkan terakhir binatang melata, artinya melambangkan iblis. Jadi hari ini tujuan kita hidup mengekspresikan Allah dan juga mengalahkan musuhnya, iblis. Ya, tapi ya kan, kalau kita tahu iblis hari ini sudah banyak membunuh manusia. Dikatakan di dalam kitab Yohanes, dia adalah pembunuh manusia. Ya, iblis membunuh manusia. Iblis tukang berdusta. Nah, karena itu inilah ciri khas iblis. Nah, kalau dalam sehari-hari kita, ya kita coba merenungkan ya, satu hari kita bisa nggak mengalahkan iblis? Nah, ya, kalau kita sesuai dengan tujuan Allah, kita pasti bisa mengalahkan iblis. Ya, ya, contohnya ya, mengalahkan iblis. Kita tahu tadi iblis sudah bukan hanya di luar, dia juga ada di dalam. Ya, dia merusak ya, pikiran kita. Mungkin teman-teman ya punya banyak teman ya di kampus atau di mana di rumah, ya mungkin terlihat baik dari luar, tetapi tidak tahu ya pikirannya bagaimana, ya hatinya bagaimana, ya kan? Nah, tidak tahu apa maksud Allah, ya kan? Nah, karena itu, ya kan kita harus sama-sama tahu, ya kan bahwa iblis sudah ada di dalam kita. Nah, kita harus tahu, ya kalau kita bisa menang, ya. Contohnya bangun pagi, ya, Roh Kudus sudah berbicara, ayo bangun. Nah, tapi seringkali, ya kan, iblis lebih kuat, ya kan? Atau sudah ada bisikan, ya, ayo bicara firman, nah, ya kita menolak, ya, melakukan dosa. Seringkali bukan kita menang terhadap iblis, tetapi kita masih dikuasai oleh iblis. Jadi orang yang bisa mengalahkan iblis adalah orang yang mengekspresikan Allah. Ya, dari saya itu saja. Ini Saudara Riko ada pertanyaan lagi? Ya, tadi kan juga sempat dibahas ya oleh Kak Yoki. Kalau misalnya tujuan manusia itu hanya menyembah Allah, Allah itu bisa menciptakan batu kan untuk menyembahnya. Mungkin ada pertanyaan khusus nih dari saya nih. Kalau misalnya kita melayani Allah, itu udah cukup nggak sih? Kalau gitu menggambarkan tujuan hidup kita itu untuk melayani Allah gitu. Ya, melayani Allah adalah hak kita. Ya, melayani Allah adalah bukan hanya tugas, tetapi itu adalah kehidupan kita. Ya, karena seperti Tuhan ya datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Jadi hari ini ya kita harus menjadi orang yang melayani. Ya, itu satu hal. Nah, hal lainnya melayani, tapi kita harus tahu tadi kita sudah bahas di atas diri kita, ya kita ini adalah manusia yang berdosa, ya kan? Banyak, ya ini dari pengalaman ya teman-teman saya, ya, ketika bulan Desember, ya kita itu semuanya melayani Tuhan, ya. Tetapi sudah di bulan-bulan yang lain, ya kan, bukan melayani Tuhan, tetapi malah tidak sesuai. Jadi orang melihatnya, loh, kok kamu yang melayani, tapi kok seperti ini, ya kan? Nah, jadi melayani kita juga harus sadar, ya kan? Melayani Tuhan, ya kan? Melayani sesama manusia, ya itu harus dari Allah, sumbernya, ya kita harus kenal sumbernya, ya kan, dari Allah. Jadi kalau melayani tapi tidak dari Allah sumbernya, ya kalau kita tidak pernah baca Alkitab, ya kita tidak pernah berdoa, apa yang mau kita layankan? Ya kan? Sedangkan ya kan kita harus melayani Allah. Nah, karena itu ini jadi pembelajaran bagi kita
Ya, tidak cukup melayani, tapi kita harus menikmati terlebih dahulu. Ya kan? Prinsipnya kayak 3 orang ya di Betania, ada Maria, Marta dan Lazarus. Maria mengasihi Allah, Marta melayani Allah, Lazarus bersaksi bagi Allah. Ya, jadi ketiga hal ini harus bersamaan kita lakukan. Jangan dipilih salah satu ya, banyak orang Kristen mau pilih salah satu ya. Jadi Maria aja ya, wah yang di goa ya berdoa ya. Atau jadi Marta aja yang sibuk terus ya. Dulu saya waktu di kampus pelayanan mahasiswa, maksudnya saya di organisasi ya, sibuk dari pagi sampai malam ya. Tetapi saya tidak pernah baca Alkitab. Ya, saya tidak pernah berdoa. Ya, itu juga akhirnya jadi masalah. Ya, nah lalu terakhir kalau sudah kita seperti Maria, ya menikmati Tuhan, duduk di dekat kaki Tuhan, ya mendengarkan firman Tuhan, lalu kita melayani, ya barulah kita bisa bersaksi. Nah, jadi itu kalau dari saya. Amin. Ya, jadi gitu ya kayak kalau misalnya kita ingin melayani Tuhan, kita juga perlu menjadi orang-orang yang hidup dalam Tuhan ya. Seperti tadi tentang Maria kan, Maria itu kan begitu mengasihi Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kalau Marta melayani dan Lazarus itu bersaksi. Nah, itu ketiganya harus ada dalam kita ya. Ya. Oh ya. Benar. Tiganya harus ada di dalam kita. Harus kita lakukan. Amin. Ya, jadi sobat-sobat Kefas, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung tanya aja nih di kolom komentar ya Kak ya. Ya bisa sama-sama dibahas di sini ya. Amin. Ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, mungkin ada nih Kak orang-orang yang mungkin kurang hidup dalam Tuhan, kurang melayani, tapi dia mempunyai prinsip asal memberi saja cukup gitu. Mungkin dia hanya menjadi orang yang memberi sedekah dengan berlimpah. Nah, itu cukup nggak Kak? Kalau misalnya jadi orang yang rajin memberi. Nah, memberi, ya kan? Ini kita harus benar-benar tahu konteksnya ya. Kan seperti Tuhan ketika ada perempuan Maria yang mau memecahkan minyak narwastu, ya kan? Terus murid-murid orang-orang lain berkata itu pemborosan, ya kan? Lebih baik diberikan kepada orang miskin. Ya. Nah, tetapi ya Tuhan bilang jangan ganggu dia. Dia telah memberikan bagian yang terbaik. Ya. Nah, persembahan yang sejati kepada Allah itu harus dimulai dari Allah itu sendiri. Ya, hukum yang utama kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan dan akal budi kita. Nah, karena itu kita harus dengan segenap hal ini, yang utama kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Ya kan? Ketika kita bisa mengasihi Tuhan, ya barulah, ya kan? Tadi balik lagi ya. Sebenarnya yang terutama itu sumbernya, Saudara Riko. Jadi sumbernya dulu. Baik orang itu melayani, baik orang itu memberi sedekah, baik orang itu bersaksi, tetapi sumbernya harus Allah. Ya, karena kita tahu manusia itu jatuh dalam dosa dan manusia menjadi manusia daging. Ya, sesuatu yang daging itu juga bisa melayani Allah, tetapi ditolak Allah seperti Kain. Nah, Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan sesuatu kepada Allah, tetapi Kain tidak mengenal prinsip. Ya, prinsip dalam mempersembahkan segala sesuatu kepada Allah. Karena itu persembahannya ditolak, walaupun persembahan Kain secara kuantiti lebih mahal ya, ladang ya, dibandingkan dengan lembu atau domba ya. Tetapi Habel tahu satu prinsip, ya kan, bahwa mungkin dia diceritakan bapak ibunya ya, bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa perlu ada penumpahan darah. Ya, ini adalah lambang dari Kristus. Nah, makanya dia menutupi ya dengan kulit hewan. Nah, sama hari ini kita juga harus satu prinsip. Ya kan? Kita mau melayani,
ya kita mau memberi sedekah, kita harus tahu satu rahasia. Rahasianya adalah Kristus. Ya. Bahkan di dalam kitab Kolose dikatakan segala sesuatu ya adalah bayangan. Wujudnya adalah Kristus. Paulus juga berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Jadi intinya adalah Kristus. Nah, Kristus, ya, rahasia ini ya adalah Kristus dan gereja ini adalah rahasia yang besar. Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Semua manusia ya tidak bisa lepas dari kematian. Ya kan? Tidak bisa menanggalkan maut. Ya, karena itu perlu Kristus. Ya kan? Perlu Kristus untuk bisa manusia bisa selamat. Nah, inilah ya kan rahasia yang kita bahas malam ini, yaitu mengenai Kristus dan gereja kita. Puji Tuhan. Amin. Ya. Amin. Ya, jadi tadi kan juga sempat dibahas ya kalau rahasia tujuan kita itu adalah kita perlu diisi oleh Kristus. Yang terpenting adalah diri Tuhan di dalam kita. Nah, saya sempat berpikir gitu, kalau misalnya tujuan kita adalah Kristus, tujuan kita adalah dipenuhi olehnya, mengapa kita tuh perlu sekolah gitu? Mungkin saya pernah berpikir sekolah itu kan nggak terlalu penting gitu ya. Ngapain kita lama-lama gitu kan, sekolah 12 tahun, belum lagi kuliah lagi kan, untuk bisa mencapai pendidikan yang terbaik. Sedangkan tujuan hidup kita itu adalah dipenuhi oleh Tuhan. Nah, jadi kalau menurut Kak Yoki gimana nih pendapatnya? Sekolah itu penting nggak sih sebenarnya? Sedangkan tujuan kita kan dipenuhi oleh Tuhan. Nah, gimana tuh Kak? Ya, seperti yang kita bahas malam ini bersama-sama tadi dikatakan, memang harta, ya kan, lalu pendidikan, pelesiran, kedudukan tidak dapat memuaskan manusia. Tetapi bukan berarti kita, ya kan, bukan berarti kita tidak perlu sekolah, ya kan, tidak perlu uang. Ya, tapi kita harus, ya kan, menggunakan itu semua untuk gereja. Nah, karena itu malam ini kan fokusnya adalah rahasia antara Kristus dan gereja. Nah, jadi artinya ya gereja kita orang-orang kudus. Nah, kenapa kita harus, ya kan? Nah, tadi pertanyaannya harus sekolah, ya perlu. Ya, karena kita nanti akan melayani. Ya. Sedangkan orang hari ini, ya kan, yang kita layani perlu, ya. Misalnya, ya, kalau melayani dulu, kakak pernah melayani remaja, ya. Kak, mau nanya PR, ya kan? Ya kita, kalau kita nggak sekolah, kalau kita nggak belajar, ya kita nanti kurang bisa melayani banyak orang. Kapasitas kita kurang besar. Nah, karena itu sebagai orang muda, ya kan, kita justru perlu, ya kan, menjadi orang muda yang di aspek pendidikan, ya kita harus menjadi yang terbaik. Tetapi terbaik bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk Kristus dan gereja. Ya, kalau Riko jurusan apa? Kalau boleh tahu? Saya jurusan manajemen, Kak. Manajemen. Nah. Ya. Nanti kamu bisa manajemen gereja. Wah, misalnya amin. Di dalam gereja itu banyak urusan, banyak hal yang harus dikerjakan. Ya, misalnya contoh kecil ya, kayak gereja pasti ada kendaraan. Ya, kita juga harus mengerti. Gereja ada cara membayar listrik. Ya, harusnya bisa ya secara online. Ya kan, kalau kita banyak pendidikan, kita banyak informasi, maka itu akan memudahkan pelayanan kita. Nah, justru ya kan, sebagai orang muda kita perlu menjadi orang muda yang mengejar pendidikan. Tetapi terakhir pendidikan itu bagi Kristus dan gereja. Ya, perlu punya uang banyak, bisa juga. Tetapi pertanyaannya untuk apa? Ya kan, kalau hari ini kita sebagai orang muda sudah jelas, ya kan, tujuannya untuk apa, nah itu bagus. Nah, jangan sampai ya itu hanya menjadi
untuk seperti firman Tuhan melampiaskan hawa nafsu, ya kan. Jadi bukan berarti itu hal tidak baik, ya kan. Nah, bisa saja iblis menggunakan satu hal itu, ya. Tetapi kita harus semuanya kita harus sadar ya malam hari ini bahwa semua yang kita punya, semua yang kita kejar, ya kita semuanya harus persembahkan kepada Tuhan. Nah, kalau kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan, ya kan, melimpahkan anugerahnya. Ya, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Jadi gitu ya Kak ya. Jadi pendidikan perlu, kedudukan kita juga sebenarnya perlu ya apa yang kita kejar nanti. Nah tapi kita perlu mengubah mindset kita kalau semuanya itu perlu dipersembahkan kepada Tuhan. Semuanya itu perlu akhir-akhirnya kepada Tuhan gitu ya. Ya. Mungkin kan banyak hari ini orang yang menghabiskan pendidikannya atau hartanya itu untuk hal-hal yang lain nih, bukan untuk perkara Tuhan. Nah, itu masalahnya. Karena mereka belum tahu rahasia ini yang kita bahas malam ini. Ya kan? Kalau kita sudah tahu rahasia ini, maka kita akan menjadi orang yang beroleh hati yang bijaksana. Ya, bukan hal itu tidak baik, bukan hal itu. Jadi rohani itu tidak ada rumusnya, benar atau salah. Kita harus lihat dari berbagai sisi, ya kan? Kalau orang, ya seperti kita lihat banyak sejarah-sejarah gereja, ya mereka, ya kan, bekerja keras, ya, tetapi terakhir mereka persembahkan kepada Tuhan. Ya, mereka membangun, contoh ya, ada seorang bapak gereja membangun panti asuhan, ya kan. Terus juga ada yang pendidikannya tinggi, lalu dia juga mempermudah, ya. Justru orang-orang yang bisa berguna bagi masyarakat kita hari ini itu bisa menjadi kesaksian, ya kan. Kalau kita menjadi orang Kristen yang kita bermanfaat lah, ya, kita menjadi berkat bagi banyak orang, pasti orang juga akan lihat, wah ternyata orang Kristen begini. Nah, ya kan, ya tentunya ya itu juga artinya ya kita ada di dalam ekspresi Kristus, ya kan. Tapi jangan sampai kita orang Kristen, wah kok orang Kristen begini, kok orang Kristen ngelakuin itu. Nah, itu berarti kita sudah kehilangan rahasia, ya kan. Ya kita kehilangan ekspresi Allah. Harusnya mengekspresikan Allah, tetapi kita kehilangan kemuliaan Allah. Ya itu. Amin. Ya. Nah, jadi sebenarnya kan manusia itu pasti kelak akan mendapatkan nasib yang berbeda-beda ya kayak. Mungkin ada yang nanti bisa masuk dalam surga, yang ke neraka nih. Nah, kalau misalnya kita seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki atas diri kita gitu, misalnya kita hari ini kehidupan kita kerjakan, kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, tapi kan ada juga nih yang hidupnya kayak mungkin yang hidupnya sembarangan gitu. Hidupnya mungkin berfoya-foya atau hidup di luar Tuhan. Nah, kelak itu nasib kita akan berbeda atau bagaimana nih Kak Yofi? Ya, jadi kita harus lihat Tuhan dari dua sisi. Ya, ada sisi yang satu, sisi kasih. Ya, lalu sisi yang kedua, Tuhan itu adil, benar. Ya, jadi kita tidak boleh berat sebelah. Ya, saya hanya mau Tuhan yang kasih. Makanya banyak hari ini orang Kristen, ayo lakuin dosa, nggak apa-apa. Ya nanti kan ada darah Tuhan, ya dibasuh bersih lagi, ya kan. Jadi dia hanya lihat dari aspek kasih, tapi tidak tahu nanti Tuhan juga akan menghakimi. Tapi kita juga tidak boleh lihat dari sisi adil benar saja, penghakiman terus, ya sehingga tidak ada kasih. Jadi kedua hal ini, kasih dan adil benar, yaitu adalah ya sifat, ya kan, hakiki Allah, essence dari Allah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau hari ini kita menjadi orang Kristen yang tidak menuruti firman Tuhan, ya, padahal kita sudah tahu kebenaran,
maka Tuhan nanti juga akan mempertimbangkan. Ya, ada ukurannya. Ya, karena itu kita harus menjadi orang Kristen yang benar-benar lihat, ya kan, benar-benar tahu. Ya, makanya rahasia yang pertama adalah mengenai Kristus. Kalau orang Kristen nggak tahu Kristus atau tahu hanya sebagian, maka dia akan tidak jelas, ya, tidak ibaratnya, ya dia akan berat sebelah, tidak seimbang. Tapi kalau kita tahu Kristus, ya kan, rahasia ini, ya kan, kita mengenal Kristus, ya, seperti Yohanes, ya. Pertama, Yohanes adalah murid yang dikasihi Tuhan. Ya, dia sangat dekat dengan Tuhan. Tetapi di kitab Wahyu, wah, Yohanes sujud. Ya, karena Tuhan berbeda. Dia bukan lagi seperti anak domba. Dia seperti singa yang menghakimi. Ya, karena itu kita hari ini ya harus jelas, ya kan? Dan kita harus tahu firman Tuhan. Nah, ketika kita tahu Kristus, ya, maka kita juga bisa ya menjadi orang muda yang memiliki pengharapan, ya kan? Pengharapan itu bukan hanya di dunia ini saja, tetapi kelak, ya kan? Tuhan juga akan membawa kerajaannya ke bumi. Nah, dia akan juga memberi upah kepada setiap orang yang melakukan kehendaknya. Ya kan, ada contoh, hamba yang baik dan setia, hamba yang bijaksana, tetapi ada juga hamba yang jahat. Nah, karena itu kita harus kenal firman Tuhan. Ya, aplikasinya apa untuk tahu rahasia tentang Kristus? Ya, yang pertama adalah baca Alkitab. Ya, jadi kita harus persembahkan diri baca Alkitab. Ya, puji Tuhan. Ya, saya serahkan lagi. Amin. Ya, puji Tuhan, berarti kita perlu menjadi orang-orang muda yang seturut dengan firman Tuhan tadi ya. Kita perlu bersatu. Mungkin istilahnya kita perlu bersatu dengan firman Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti tentang Tuhan gitu ya, atas diri kita tuh. Nah, mungkin saya ingin bertanya lagi nih ke Kak Yoki nih ya. Sebenarnya apa sih rencana Allah bagi kita gitu, manusia ciptaannya? Yang biar yang lain makin jelas gitu rencana Tuhan atas kita itu apa gitu. Ya, Tuhan punya rencana ya supaya kita ya tadi di dalam Kejadian, ya kan, supaya kita itu menjadi wadah yang diisi oleh Allah. Nah, makanya perintah pertama Allah terhadap manusia adalah makan. Ya, waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan Allah tidak memberikan perintah lain selain makan. Kenapa harus makan? Makan itu adalah tanda kesatuan. Sesuatu yang kita makan itu menyatu dengan kita. Nah, hari ini ya kan, rencana Allah atau kita sebut bahasa asli itu ekonomi. Ya, Allah itu artinya administrasinya, dia itu ingin menyalurkan dirinya. Ya, rencana Allah ingin menyalurkan dirinya. Ya. Nah, melalui apa? Ya, banyak hal. Melalui tadi contohnya baca firman, saat teduh, penyegaran pagi, doa, ya. Artinya seperti di kitab Galatia pasal 5, kita hidup oleh roh. Ya, karena manusia kan tadi terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa dan tubuh. Nah, ketika manusia jatuh, ya kan, 3 bagian ini rohnya mati, jiwanya rusak, dan tubuhnya menjadi tubuh daging. Ya, tubuh berdosa. Nah, bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan? Dia masuk ke dalam roh kita. Ya, dan dia ingin memenuhi ya seluruh antero, ya, dari roh meluas ke jiwa kita, lalu diekspresikan di atas tubuh kita. Nah, karena itu inilah sebenarnya rencana Allah. Nah, bagaimana Allah bisa mengubah kita? Ya, manusia tadi jatuh ke dalam dosa. Ya, seperti anak kecil yang melanggar perintah ibunya. Ibunya bilang jangan minum ini. Ya, itu adalah obat nyamuk, baygon. Ya, tetapi si anak ya melanggar perintah ibunya. Lalu dia meminum baygon. Nah, bagaimana cara ibunya ini menyelamatkan anaknya? Ya, bukan hanya dia memaafkan, ya. Apakah cuma hanya dimaafkan?
Oh iya, nggak apa-apa nak, ya, mama maafin. Enggak, ibunya langsung bawa ke rumah sakit karena baygonnya udah masuk. Ya sama kayak iblis, ya. Tuh, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia melanggar perintah Allah. Bukan hanya melanggar, tetapi iblis sudah masuk. Karena itu, ya, pikiran kita pikirannya jahat, ya kan? Perbuatan kita jahat, perkataan kita jahat. Karena itu Allah menyelamatkan kita, bukan hanya dia itu di luar kita, tetapi dia juga mau masuk. Ya, ibarat kopi, ya, kopi itu kalau mau bersih harus dikasih banyak air. Ya. Allah mau masuk ke dalam kita, nah, ya, memperbarui pikiran kita. Ya kan? Memperbarui apa? Tekad kita. Ya kan? Dulu saya punya pikiran, ya saya mau jadi orang sukses karena saya mau membahagiakan keluarga saya. Ya ini umum ya. Tetapi ketika saya diisi, ya rencana Allah, saya disalurkan oleh Allah, pikiran saya diubah perlahan demi perlahan. Amin. Ya kan? Makanya di dalam kitab Roma persembahkanlah tubuhmu. Ya, juga di dalam kitab Efesus kita diperbarui. Pikiran kita bukan berarti pikirannya dihilangin, tetapi fungsinya tetap ada. Tetapi pikiran ini sudah diletakkan di atas roh. Ya, sudah berbaur. Ya. Semakin kita banyak disalurkan Kristus, ya, maka kita akan diubah. Baru kita bisa mengekspresikan Allah. Ya, saya punya pengalaman dulu, saya suka waktu SMA saya suka ngomong kebun binatang. Ya. Contohnya kucing lah ya saya sebut ya. Yeah. Kalau ada, kok saya misalnya naik kendaraan, naik motor ya. Misalnya ada motor nyelip tiba-tiba. Nah, itu saya bisa langsung ngucapin kucing, ya kan? Contohnya ya. Tetapi ketika saya setiap pagi diisi firman, baca firman, waktu itu kakak gembala suruh bangun pagi, ya banyak berdoa, banyak baca buku renungan, lama-lama, ya kan? Ya memang nggak bisa berubah ya, langsung berubah cepat enggak. Ya, tahapnya ya makin baik ya. Yang biasanya langsung ngomong kucing langsung tiba-tiba ya kan? Nah, hanya setengah ya. Tiba-tiba ada yang menahan. Ya. Itulah namanya proses pembaruan. Ya, kita tadi iblis sudah masuk di dalam kita, iblis sudah berumah, ya kan? Menguasai pikiran kita, perilaku kita. Nah, tapi ketika kita diisi oleh Allah, makin lama kita diubah. Makin lama, akhirnya sudah tidak ada lagi kucing di dalam hati saya. Ya, karena kan apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Ya, makin lama sudah tidak ada lagi perkataan itu. Ya, nah inilah contoh kecil, ya kan? Bukan hanya Kristus menebus kita itu bukan hanya di luar, tetapi dia juga masuk ke dalam kita. Nah, inilah rahasia rencana Allah. Allah ingin menyalurkan dirinya. Amin. Amin. Nah, jadi gitu ya Kak ya. Kuncinya itu kita perlu senantiasa menikmati diri Tuhan. Atau istilahnya makan diri Tuhan gitu ya. Ya. Saya juga ada pengalaman sih Kak, teman saya. Saya, tapi saya mendeskripsikan teman saya gitu. Nah jadi tuh orangnya tuh kegiatannya sehari main game terus, sehingga apa yang diucapkannya itu game terus, hero-heronya lah. Jadi kita ngomongin game yang lagi booming nih, game Mobile Legends lah istilahnya kan, mungkin pada tahu gitu kan. Nah teman saya tuh seharian ngomongin ini terus, hero-nya lah, dia udah sampai ke level apa. Nah jadi saya juga teringat gitu kan tentang apa yang kakak katakan tadi gitu. Kalau kita apa yang kita makan itulah yang keluar dari diri kita gitu. Nah jadi hari ini kalau kita ingin mengekspresikan diri Tuhan ya berarti kita harus memakan diri Tuhan gitu ya, melalui apa? Membaca firman Tuhan. Nah, benar. Amin. Ya, puji Tuhan ya Kak ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu adalah tadi kan juga sempat dibahas nih kalau iblis masuk ke dalam kita gitu kan tadi. Seperti racun, seperti baygon itu ya. Nah, kalau menurut Alkitab, manusia itu berdosa nggak sih Kak? Kalau menurut Alkitab? Ya, di dalam Roma pasal 3, semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, Alkitab menulis semua manusia. Oh iya. Ya, jadi
semua manusia hari ini, ya kan, apapun statusnya, profesinya, semuanya sudah kehilangan kemuliaan Allah. Apa maksudnya kehilangan kemuliaan Allah? Yaitu kehilangan ekspresi dari Allah. Ya kan? Ketika kita mengekspresikan Allah, maka ada kemuliaan Allah. Nah, jadi semua manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, unsur dosa ini sudah ada di dalam kita. Ya kan? Unsur dosa ini ya, bisa seperti berakar, ya kan? Nah, karena itu cara kita bisa menang terhadap dosa, ya kita perlu ya diisi. Ya, tadi istilahnya kayak makan. Makan itu artinya bersatu dengan Tuhan. Amin. Kalau kalian suka bola, ya kalian diisi bola, pasti yang keluar dari mulut pasti bola terus. Ya, kalau saya pengen tahu orang, saya bisa ngobrol aja dulu. Ngobrol ya. Ya, pasti ketahuan ya. Wah, kalau dia suka ngomongin artis Korea, berarti dia suka nonton film Korea. Ya kan? Wah, kalau dia suka Mobile Legend ya, triple kill dan lain-lain. Wah, dia tahu, saya tahu. Ya, ini pasti dia suka main game, ya. Betul. Nah, jadi apa yang masuk ke dalam kita, ya itu akan keluar. Ya. Nah, hari ini ada 3 hal, ya sebenarnya 2 ya, iblis dan Allah. Ya, iblis, dunia dan Allah. Ya, kalau hari ini kita tidak diisi Allah, saya yakin kita pasti diisi iblis atau dunia. Nah, karena itu, ya kan, tergantung sekarang pilihan kita hari ini, ya kan. Kita sudah tahu suatu hal itu tidak baik, tidak benar, ya lebih baik kita hindari, ya kan. Pasti kalau tidak diisi oleh Allah, pasti diisi dunia atau iblis. Ya, karena itu kita ya sering, ya apalagi kita kalau ada di dalam lingkungan bersama orang-orang kudus, ya kita ibadah terus ya. Ya, saya juga ada grup ya, grup baca Alkitab. Ya, ini membuat saya ya kan harus menyisikan waktu saya. Ya biasanya nonton YouTube ya kan. Tapi ini karena ada grup baca Alkitab, saya harus atur waktu baik-baik ya. Pokoknya harus inilah, kita punya komunitas yang baik. Karena itu sebenarnya Kefas ini bagus ya, kalau kita benar-benar tulus murni bagi Tuhan ya. Ya, renungan Kefas juga setiap hari ada berapa, ya kita harus terus dilihat. Karena kalau kita lihat Instagram juga isinya banyak hal dunia. Ya kan, YouTube juga banyak hal dunia. Nah, karena itu ya ada Kefas, puji Tuhan, banyak konten. Ya, konten firman, ya kan? Nah, kita ya, apalagi kalau yang slide itu bagus ya. Nah, kita jangan langsung slide, nggak dibaca, belum dibaca udah di swap. Ya, kita harus diisi oleh Allah. Amin. Banyak orang saya lihat di Instagram ya main TikTok. Ya kan? Nah, ini sudah menjadi dunia ya, yang tadi saya bilang. Kalau nggak diisi Allah ya diisi dunia. Nah, bagaimana kita mau tahu ya kan? Rahasia yang besar ini ya kita harus diisi oleh Kristus. Ya, kita harus persembahkan waktu kita. Ya, memang awal-awal nggak mudah ya. Saya dulu seminggu sekali ibadah aja rasanya capek, langsung tidur siang. Ya, sekarang perlahan-perlahan ya seminggu bisa 2 kali, sehari bisa ya berapa kali. Lama-lama suka beribadah, bersidang, berkumpul. Nah, karena itu ini kebiasaan, perlu dilatih ya. Kita perlu persembahkan diri kita ya, untuk supaya kita bisa diisi oleh Kristus. Amin. Ya. Amin. Ya mungkin sebagai penutup nih Kak ya. Ya. Mungkin karena waktu juga ya. Nah, jadi kan tadi waktunya cepat. Ya, bahas ya kalau kita hari ini orang-orang muda pasti banyak menikmati segala hal. Seperti tadi kan drama Korea lah, game. Jadi karena banyaknya hal ini, bagaimana nih aplikasi kita? Bagaimana aplikasinya supaya kita bisa menjadi orang-orang yang seturut dengan rencana Allah gitu, bisa menjauhi hal-hal yang di luar Tuhan. Ya,
Tentunya untuk kita bisa menjadi orang yang sesuai dengan kehendak Allah, Ya. ya seperti tadi kita bahas, tentunya kita harus merendahkan diri pertama ya. Kita harus benar-benar ya kan sadar betul bahwa semua itu karena anugerah Allah. Amin. Ya. Nah, malam ini kita sudah tahu rahasianya ya. Ya. Tetapi tahu itu masih satu hal. Belum tentu kita lakukan setelah tayangan ini selesai, ya kan? Karena itu butuh kasih karunia Tuhan. Ya. Karena itu kalau kita pertama mau merendahkan diri, maka kasih karunia turun. Ya kita berdoa malam ini, Tuhan, saya tidak mampu. Tuhan, saya tahu yang baik, ya. Ya, tetapi saya tidak mampu melakukannya. Contoh bangun pagi, saya tahu bangun pagi itu baik, Tuhan. Ya. Tetapi ketika udah waktunya berat sekali, ya kan? Mau datang pada Tuhan kok berat sekali. Nah, butuh anugerah Tuhan. Ya kita harus banyak berdoa, Tuhan, aku persembahkan diriku, mampukanlah aku. Ya, aku mau diisi oleh-Mu. Aku mau terus, ya kan, Tuhan, persembahkan waktu-waktuku di hadapan-Mu. Ya, itu sih kalau dari saya. Ya, nanti setelah itu, setelah kita berdoa, ya kita boleh baca Alkitab. Ya, kita harus tetapkan ini kan masa pandemi, ya, kuliah online, ya, banyak pekerjaan juga lebih efektif, efisien waktunya. Nah, kita jangan sampai malah menjadi orang yang terlena, ya kan, oleh kenyamanan. Ya, Ya. kita harus persembahkan diri kita, ya, karena semua itu tergantung, ya. Benih firman, ya. Bir firman memang sama kualitasnya ditabur, tetapi ada 4 jenis tanah. 3 tanah yang pertama, ya, firman itu tidak bisa bertumbuh. Ya. Tetapi jenis tanah yang terakhir firman itu bisa bertumbuh. Nah, karena itu adik-adik muda, sobat-sobat Kefas, ya harus persembahkan diri dan mulai ya membuat komitmen, ya. Tentunya perlu ada tekad, ya. Kita harus atur jadwal kita dengan baik. Amin. Ya kan? Memang tidak bisa berubah cepat, ya. Jangan langsung saya mau 10 pasal baca Alkitab, jangan, ya. Harus perlahan-perlahan dari 1 pasal bisa 2 pasal, harus dilatih mumpung masih muda, ya. Nah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ya. Puji Tuhan, ya. Berarti kita perlu menjadi orang-orang yang berdoa gitu ya. Ya Kak, ya. Ya. Kita perlu belas kasihan Tuhan sehingga Tuhan membelas kasihani kita. Amin. Kita bisa menjadi orang-orang yang nantinya bisa dekat dengan Tuhan. Tadi melalui baca Alkitab, puji muliakan nama Tuhan gitu ya. Amin. Mungkin Kak Yoki bisa tutup dalam doa nih, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudari, adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami mengetahui rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, yaitu Kristus dan gereja. Tuhan, terima kasih atas diskusi singkat malam hari ini. Kami bisa mengenal diri-Mu, kami bisa tahu diri-Mu, kami juga mengenal diri kami. Dan kami mau Tuhan, melalui apa yang kami bahas, kami mau persembahkan diri. Tuhan, jagalah masa muda kami, supaya menjadi masa muda yang mengalihkan zaman, yang mengekspresikan Tuhan, menyatakan Tuhan, hingga nama Tuhan bisa dikuduskan melalui kami. Oh Tuhan Yesus, berkatilah firman-Mu malam ini, berkati semua pendengar sahabat Kefas, supaya Tuhan Engkau membawa kami makin banyak menikmati-Mu, makin banyak dekat dengan-Mu. Kami persembahkan waktu-waktu kami, Tuhan, kami mohon anugerah-Mu menyertai kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, amin. Terima kasih ya Kak Yoki ya udah menemani kita nih jadi narasumber kita di dalam Kefas Live hari ini. Ya, saya juga ucapkan terima kasih banyak buat semua tim Kefas yang terlibat, juga semua para pendengar. Amin. Ya, terima kasih Kak Yoki. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tuhan berkati saudara-saudari. Amin. Ya, jadi untuk teman-teman Kefas kalian, saya juga akan menyampaikan beberapa pengumuman ya. Nah, jadi pengumuman yang pertama bahwa
minggu depan, yaitu Senin depan. Kefas Live juga akan tetap ada ya di pukul 19.00 WIB. Jadi teman-teman bisa pantengin Instagram kita, bisa bertemu kembali dalam Kefas Live minggu depan. Nah, terus pengumuman yang kedua bahwa pendaftaran Bible Course juga masih dibuka ya bagi teman-teman yang ingin mendaftar. Bisa langsung klik link yang ada di bio kita nih, sehingga teman-teman bisa terdaftar ke dalam Bible Course. Amin. Ya, puji Tuhan, Kefas Live sampai di sini. Buat teman-teman yang masih ingin bertanya, ada pertanyaan dari teman-teman bisa langsung DM aja nih, DM pertanyaannya ke Kefas_Indonesia. Nanti adminnya juga bisa membalas pertanyaan dari teman-teman sekalian. Mungkin yang masih penasaran gitu ingin bertanya bisa silakan. Jadi sampai di sini Kefas Live hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah join dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.